Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, berkahi majelis ini. Amin. Engkau yang menciptakan kami, ya Allah. Engkau yang mengumpulkan kami di rumah-Mu ini. Catatkan siapapun yang Kau hadirkan, yang berniat hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi. Engkau ampuni seluruh dosa kami. Engkau bimbing sepanjang hidup kami. Jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami, ya Allah. Menjadikan seluruh hidup kami jadi amal yang Kau ridhoi. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Lindungi dari tipu daya setan, ya Allah. Ya Allah, catatkan jamaah ini jamaah yang istiqomah, husnul khotimah, ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah yang maha mulia. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memperhatikan kita? Melihat semua yang terjadi? Apakah Allah yang maha agung mengetahui pertemuan kita ini? Tidak ada yang jawab. Allah tahu yang tidak jawab. Apakah Allah tahu siapa yang hadir ini? Tahu. Dosa-dosanya? Tahu. Aib-aibnya? Apakah Allah tahu masalah yang hadir ini? Tahu tidak? Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertemuan ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum terjadi. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa sepengetahuan Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa tertulis di Lauh Mahfuz. Terima kasih sudah mengundang sehingga terwujud apa yang Allah kehendaki ini. Kalau dilihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan. Satu, ini wajah-wajah sedang menunggu jemputan malaikat maut. Ya. Ini wajah-wajah dalam penantian. Kita tidak tahu berapa lama lagi waktu yang tersisa. Ada 3 rahasia takdir maut. 1, waktu Allah rahasiakan. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saat waktunya, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sekejap. Kita menyimak ada yang wafat. Memang kalau sudah waktunya pasti tiba. Tidak ada yang membuat orang meninggal kecuali cuma satu penyebabnya. Sudah waktunya. Kalau belum waktunya, dibunuh tidak meninggal, bunuh diri juga tidak meninggal. Kalau sudah waktunya, makanan sehat, olahraga tiap hari, tidak ada yang bisa mencegah. 2, tempat. Kita akan mendatangi tempat kematian kita. 3, cara.
Kita tidak tahu caranya apa. Ada yang makan bakso terus meninggal karena ketelan. Ada yang ketawa terus meninggal, ketawain preman, dipukul, meninggal. Macam-macam jalan. Yang penting cuma satu bagi kita, kapanpun, dimanapun, cara apapun, yang penting husnul khotimah. Setuju? Husnul khotimah itu apa? Akhir yang baik. Supaya akhirnya Bapak Ibu mau husnul khotimah. Dunia ini tidak ada apa-apanya, hadirin. Banyak orang yang rebutan dunia, bercita-cita masa depan kita harus baik, masa depan dunia ini mati. Sekolah tinggi-tinggi ujungnya mati, Pak. SMP, SMA, S1, S2, S3, ALM selesai. Karir, pangkat, naik, pensiun, maut. Betul tidak? Camat jadi gini, bupati, gubernur, maut. Cita-cita di dunia ini ujungnya adalah kematian. Cita-cita yang penting bagi kita bukan hanya dunia ini, tapi gimana akhir hayat kita, itu yang kita pikirkan. Akhirnya husnul khotimah atau su'ul khotimah itu perlu kita pikirkan. Bagaimana keadaan kubur kita, itu perlu kita pikirkan. Bagai taman, salah satu taman surga atau bagai salah satu lubang neraka, itu kita pikirkan. Dunia ini saya lihat rumah besar-besar, gak lama pasti ditinggalin itu. Dua pilihannya, meninggalkan atau ditinggalkan. Meninggalkan itu dijual maksudnya, atau kita meninggal. Gak bisa enggak, pasti meninggal. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di kantor-kantor ada dua potret itu, nggak usah kagum, yang awet itu yang tengah, yang dua itu pasti diturunkan, betul? Pasti berhenti dari jabatannya, karena memang dunia pasti berhenti. Yang kedua pasti berhenti dari hidupnya, nggak bisa enggak. Tapi yang satu ini pasti akan diadili di akhirat nanti. Itu yang jarang dipikirkan orang. Benar atau benar? Ini wajah-wajah menunggu pengadilan. Wah, ini pengajian bikin stres begini. Kematian itu pasti, Pak. Saya aja belum tentu bisa balik lagi ke pesantren ini. Belum tentu. Berapa banyak yang pergi tidak balik lagi, betul tidak? Lah ojol itu tidak pernah terbayangkan. Itu akan menjadi hari akhir. Memang jalannya seperti itu. Kalau niatnya sedang baik, amalnya baik, waktunya tiba, husnul khotimah. Walaupun kelindes begitu, emang udah jalan. Ini kayaknya saya salah judul ya. Kenapa wajahnya jadi pada merenung begini? Ini rata-rata pensiunan kan? Wajahnya wajah angkatan saya ini. Tapi ada juga yang sudah senior main HP terus. Apa? Ngaji, Pak. Ya. Lanjut. Jadi kalau ingin sukses, bukan dunia. Dunia ini pasti mati. Sukses itu husnul khotimah. Sukses itu kubur kita nyaman. Sukses itu yaumal hisab ringan. Sukses itu bahagia di surga selama-lamanya. Berjumpa dengan Rasulullah SAW,
temu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga sukses, keluarga yang kumpul di sorga, itu sukses. Dunia begini aja, ribet-ribet nggak jelas, betul tidak? Sikut-sikutan, marah mati semuanya. Halo? Halo. Waktu tsunami kemarin diundang ke Aceh lagi, di pendopo, rumah dinas, banyak foto. Ini foto apa sebanyak ini? Ini Gubernur Aceh dari mulai Hindia Belanda. Pada kemana? Bagaimana keadaan kuburnya itu kan? Gayanya sebentar. Manggung itu tidak lama, Pak. Gaya-gaya tuh nggak lama. Kita juga, ya kan? Dikata sekarang susah. Qadarullah, saya anak tentara, bapak saya seorang prajurit, letnan, kapten, wah, karena tinggal di komplek militer, lama-lama mayor, letko-konya, terus makin tua, yang tadinya tongkatnya di sini, Bawah. sini, Di bawah. gak bisa enggak, lama-lama sudah komplek, sudah sepi tuh dari para yang gagah-gagah pada waktunya. Dunia cuman mampir saja, jangan ketipu. Tapi kita udah ketipu ya. Mending sekarang kita mikirin bagaimana husnul khotimah. Husnul khotimah itu tidak rumit, Pak. Husnul khotimah itu artinya akhir yang baik. Karena kita tidak tahu kapan akhirnya, jadi cara husnul khotimah itu tiap waktu jadi orang baik. Sederhana bukan? Tuh kan gak ada yang jawab. Iya. Sederhana. Kunci husnul khotimah itu cuma dua, iman dan amal soleh. Hebatnya orang yang nyari husnul khotimah, hidupnya juga bahagia. Jadi kita balik nih, bukan pengen bahagia di dunia, tapi pengen bahagia di akhirat, terus mundur sampai husnul khotimah. Efek dari orang yang mikirkan hidup bahagia di akhirat, di dunia bahagia. An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, hidup yang baik, bahagia, keperluannya dicukupi dengan yang halal, ibadah nikmat, akhlak bagus, episode apapun akan ditolong Allah. Meninggalnya husnul khotimah, kuncinya cuma dua, iman dan amal soleh. Apakah orang kaya pasti bahagia? Belum tentu. Kalau kekayaan bisa bikin bahagia, pasti bahagia. Allah tidak adil kalau kekayaan kunci bahagia, karena tidak semua orang kaya ditakdirkan Allah. Benar? Orang kaya bahagia itu kalau orang kayanya kuat imannya, menjemput rezekinya jadi amal soleh. Ketika dapat rezeki, nambah amal soleh, baru bahagia. Apakah koruptor bahagia? Pelan jawabannya. Bahagia tidak? Ya. Pasti
pasti tidak bahagia. Kenapa? Koruptor itu pasti kurang iman atau tidak punya iman, dan maling itu bukan amal soleh. Tidak bahagia, tidak ada bahagia dalam dosa, tidak bisa. Pencipta bahagia itu Allah, pemilik bahagia itu Allah. Kalau orang maksiat tinggal diginiin aja hatinya gitu. Coba orang yang suka memuaskan nafsu bahagia atau tidak? Tidak mungkin bahagia. Tukang selingkuh, tukang zina, tukang bohong, tukang tipu, gak ada cerita bahagia. Menderita aja sampai nunggu mati. Jadi bahagia itu cuma ada pada iman dan amal soleh. Nih coba jawab, mana yang bisa bikin bahagia? Senyum atau cemberut? Senyum. Berkata baik atau berkata jelek? Baik. Marah-marah atau menahan marah? Tahan marah. Udah tahu ya. Mana yang bisa bikin bahagia? Dendam atau memaafkan? Makan. Ya, udah pada tahu. Sedekah atau pelit? Tapi kita sebaliknya, kita amalin cemberut, ngomongnya jelek, kerjanya marah-marah melulu, sebel sama tetangga, sebel sama mertua, sebel sama atasan, gitu kerjaan kita, pelit. Jadi aneh, kita milih sesuatu yang membuat kita sengsara. Pikir lagi, berat nih pengajian. Salah, pakai ngundang lagi. Kemarin bahagia, kenapa sekarang jadi tertekan? Bahagia asli itu kalau kita tahu siapa diri kita, bisa tobat, baru bahagia. Tidak ada bahagia dalam dosa. Baik Bapak Ibu yang budiman, jadi harus gimana nih sekarang nih, udah kagok nih, hidup udah hampir berakhir. Jadi yang pertama harus kita perhatikan adalah iman. Iman itu yakin. Kita semalam sudah dibahas. Ada yang datang pengajian tadi malam tidak? Ada cum? Udah, jangan ngebocorin rahasia. Ya. Semalam ya udah pulang sana. Al-Baqarah ayat 3. Ini kunci awalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cobalah amalin ini nih. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Ini orang takwa nih, orang bahagia. Orang takwa tuh orang bahagia dan orang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antaramu. Jadi bukan berpangkat, bergelar, jabatan, enggak. Ingat ya, satu ijazah aja di dunia dihisab babak belur, betul tidak? Gimana di akhirat? Saya tidak ngomongin orang. Iya. Ya, Betul. Saya ngomongin ijazah. Iya. Masya Allah. Terus ada yang nyeletuk, kalau AA ijazahnya asli atau tidak? Asli. Kalau saya ditanya gitu, saya udah lupa nyimpennya di mana. Kalau ketemu saya kasihin, periksa sendiri. Iya betul. Kalau saudara mau, ambil aja gitu, bawa pulang sana. Saya mah udah tua, capek-capek mikirin ijazah, benar tidak? Lagi pengen mikirin surga, mau ngapain ngerusak hidup oleh ijazah? Itu maksudnya. Ya. Betul. Abah, lampunya nyala bah, silap.
Gak apa-apa namanya juga kita udah tua Pak. Iya benar. Saya senang nih lihat di sini banyak wajah seangkatan. Iya. Ini komplek pensiunan apa Pak? Percaya nggak Pak, gaya tunggal lama, ya kan? Senang lah. Harusnya ini kuburan untuk daerah sini udah dibeli belum? Udah pada beli pakaian terakhir belum? Beli, ya. Nih, satu. Ini main-main lampu mau kemana? Kasihan emak-emak di belakang. Emak-emak. Oh, udah Om. Dalam teori pidato kalau ada yang bergerak, semua lihat yang bergerak. Lanjut. Iman kepada yang gaib, kepada siapa saja? Allah. Ini kuncinya Pak bahagia. Orang kalau yakin ada Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha menyaksikan, nggak mungkin leluasa maksiat. Orang berbuat maksiat karena dia tidak yakin dirinya dilihat oleh Allah. Ya benar. Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Pernahkah kita sendirian dalam hidup? Tidak. Pernahkah kita sendirian dalam hidup? Tidak. Ini nggak jelas bisa jawabannya dari emosi. Pernahkah kita sendirian dalam hidup? Tidak. Tidak pernah. Ayat tadi yang baru dibaca. Kapan sendirian? Allah senantiasa menyaksikan kita, bersama kita, ilmunya, kekuasaannya, kasih sayangnya, karunia-Nya. Ini saya mundur dulu dikit ilmunya nih. Bu, Pak, apa nikmat dari Allah yang pertama untuk kita? Apa nikmat terpenting dari Allah untuk kita? Sehat. Saya nggak mau nanya, takut pada tertekan. Harus tahu dong Pak, nikmat pertama dari Allah untuk kita adalah nikmat kita diciptakan oleh Allah, jadi manusia. Itu nikmat pertama. Kalau enggak diciptakan, kita enggak ada. Kalau diciptakan jadi bebek, kita enggak di sini. Bebek dengan ibu sama atau tidak? Sama ciptaan Allah. Sama-sama enggak milih. Bebek enggak milih jadi bebek, kita enggak milih jadi orang. Sama-sama bunyi terus. Nah ini enggak bagus nih omongan. Wek. Kita kalau enggak diciptakan enggak ada. Nikmat yang kedua dari Allah apa? Dah. Hah? Nikmat diurus oleh Allah. Salah kau. Makanya tua tuh nggak cukup. Kemana aja? Kita diurus oleh Allah, Pak. Kita boro-boro ngurus diri, tahu juga enggak diri kita ini. Benar? Nih Bapak sudah agak lama di dunia. Pernah lihat alis yang asli? Tidak pernah. Telinga yang asli? Kita nggak tahu apa-apa. Mulut, gigi, tenggorokan, ini triliunan sel, dan setiap saat beres ada yang ngurus. Kita nggak tahu apa-apa.
Kedip aja kita nggak ngerti. Coba keseringan kedipnya. Muntah. Coba lambat. Tabrakan. Air ludah. Untung ngepas jumlahnya. Coba kelebihan seliter tiap hari. Ibu cakep tuh karena air ludahnya ngepas. Coba kebanyakan itu kerudung basah. Benar? Benar. Jenderal tuh gagah karena air liurnya yang jumlahnya pas. Coba jenderal ngacai, nggak ada wibawa Pak. Hanya air liur aja ini udah bikin kita bisa berwibawa atau tidak. Halo? Kita diciptakan Allah dan diurus oleh Allah Pak, tanpa mengurangi rasa hormat ke orang tua. Orang tua mengurus kita sedikit dibanding dengan apa yang Allah urus. Kita mandiin anak, mandi kecepet dia pakai gayung lagi, kepalanya diketok. Allah yang mengurus sekujur tubuh. Sampai kapan? Sampai detik ini nggak kurang sekejap mata pun pengurusan dari Allah. Apa yang kurang? Makan terus? Mulai emosi nih saya. Waktu di rahim, waktu kita janin, rezeki ada tidak? Cukup tidak? Kita yang nyari rezeki atau rezeki ngedeketin kita? Rezeki yang datang. Jawab. Rezeki yang datang. Mana tahu rezeki, otak juga belum jadi. Rezeki udah ada? Ada. 9 bulan di tempat yang rumit datang itu rezeki ke kita. Nggak bisa ngunyah, plasenta lewatnya. Keluar kita jadi manusia, bayi, lemah, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Rezeki ada tidak? Ada tidak? Ada. Cukup tidak? Cukup. Mana yang hebat? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Rezeki bayi. Langsung ibu mengeluarkan air susu. Dari air susu kita membesar. Ada ibu-ibu yang melahirkan anak tapi tidak mengeluarkan air susu. Ada tidak? Ada. Gimana bayinya? Mati? Tidak. Tidak. Gimana caranya? Sapi mengeluarkan. Benar? Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi atau sapi ngedeketin bayi? Sapi. Yang benar aja. Rezeki bayi. Mana ada sapi ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, Susunya. tapi perlu. Salah, bukan susunya, air susunya. Ngapain nyusu ke sapi? Sapinya di Australia, bayinya di Palembang. Demi Allah dia bekal datang tuh. Diperah oleh siapa? Dikirim pakai kontainer, diproses jadi susu formula, dibawa ke supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, masuk. Tuh rezeki begitu. Jadilah segede gini, benar tidak? Tua-tua kita tuh gak ngerti apa-apa loh Pak tentang tubuh ini. Kenapa Bapak pakai keluar uban? Udah mati-matian pengen gak keluar uban, makan ketan hitam, minum apa sari arang, tetap kita menuha ya. Ibu mati-matian ke salon, tarik sana sini, tetap ngariut menua. Beneran Pak,
Karena tubuh ini bukan milik kita. Milik siapa? Kalau milik kita jangan tua dong. Ibu sekuat tenaga ingin awet muda, pakai seragam SMA terus. Emang seragamnya sama, tapi agak beda bentuknya. Dulu pakai seragam SMA kita lucu, sekarang dipakai lagi Pak, Tambah lucu. lebih lucu. Tubuh ini bukan punya kita, punya siapa? Allah. Yang ngurus siapa? Allah. Jadi Allah tahu tidak semua keadaan kita? Tahu. Jawab. Tahu. Keperluan kita Allah tahu? Tahu. Tahu mana kita atau Allah? Allah. Itu dia. Ini yang jarang kita yakini. Kita merasa ini milik kita. Bukan. Ini milik Allah. Sebagian ada yang pulang duluan dari tubuh kita ini. Rambut sebagian udah pulang duluan, nggak tumbuh lagi, ya kan? Saya lihat ada yang udah pada pulang nih. Gigi. Ya. Kamu dari mana? Udah nggak balik lagi. Makanya tidak ada satupun yang kita lakukan yang Allah tidak tahu. Kita dihormati orang bukan karena kita hebat, kita dihormati karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, keburukan, kejelekan kita. Benar? Benar. Sama Agim diundang ke sini bukan karena dia mulia, tapi karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan orang ini. Allah yang menutupi. Mudah-mudahan dihapuskan selain ditutupi. Amin ya Allah. Makanya kalau orang sudah beriman, yakin Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Melihat, akhlak akan berubah jadi baik. Bu, kalau tahu ibu lagi marah-marah, Diam, tidak suara. kalau tahu bapak nggak jawab. Kalau orang yakin, tadi Al-Hadid ayat 4 ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersamamu. Bukan berarti Allah bersama kita secara fisik, karena Allah tidak tercerap oleh indera kita, makanya goib ya. Tapi pengurusannya, ilmunya, buktinya ini ada, buktinya ini jalan terus nih. Nikmat dari Allah tuh melimpah luar biasa. Selain diciptakan, diurus, diberi akal, diberi indera, diberi hidayah, diberi taufik. Bapak ibu ditakdirkan Islam, Allah tuh yang ngasih hidayah. 7 miliar manusia yang diberi hidayah Islam sekitar 2 miliar. Jadi kalau lihat orang-orang yang tidak beri hidayah, kita syukur kita dapat. Orang mungkin punya segala dunia, gak apa-apa, itu bakal ditinggalin kok. Jangan iri sama orang dikasih dunia, gak dibawa kemana-mana. Halo? Wah, itu punya mobil bagus, motornya ada berapa kemarin yang ditangkap tuh? Emang sekali naik motor 5 tiarap di atas diikat pakai rapia? Enggak, nafsu aja gitu. Enggak lama lah, enggak lama dunia, enggak lama, demi Allah enggak lama. Dikasih COVID aja kemarin, sebagian pulang enggak siap-siap, betul tidak? Ini kan sisa-sisa COVID. Iya. Sebagian alumni 2 kali saya juga kena. Bu, Pak, kita ini diurus Allah setiap saat, diberi hidayah. Selain hidayah, taufik. Ini bapak ibu bisa ngumpul di masjid itu mahal Pak.
Nggak mau orang ke masjid itu males, nggak mau dengerin agama, nggak mau. Setan itu mati-matian mencegah kita belajar agama. Karena kalau belajar jadi kenal ke Allah. Kalau kenal ke Allah, maka dia jadi makin nggak takut sama setan. Orang yang takut setan nggak kenal ke Allah, Pak. Setan itu lemah, kerjanya cuma ngebisikin aja. Kalau kita makin ikhlas, mukhlasin, makin tawakal, nggak mempan, itu setan, Pak. Di antara sekian banyak umat Islam, berapa yang oleh Allah dikasih taufik ke masjid? Enggak banyak. Ini tiap subuh begini. Iya, alhamdulillah. Nggak usah dijawab. Daripada bohong. Patah kata didengar oleh Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ke masjid, Pak. Jogging, sepeda 100 km kuat, jogging 40 km kuat, ke kantor 10 km kuat, ke masjid 30 meter gak kuat, nunggu di gotong tetangga dan maunya di depan imam. Disolatkan. Bu, Pak, nikmat besar bisa berkumpul begini. Ini saat yang sama begini, Pak. Tidak semua bisa ke masjid. Ada yang masih tidur, ada yang udah lari, Pak. Ada yang begadang, ada yang lagi mesum, mabok. Alhamdulillah, nikmat dari Allah bisa belajar. Belajar agama tuh ada malaikat yang memohonkan rahmat Allah terus-terusan. Makanya tenang kan? Ada ampunan Allah. Pulang dari sini rontok tuh dosa. Ada ijabah doa. Ini Allah yang ngasih semuanya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Jadi tidak ada cerita kita kekurangan karunia. Yang ada itu kurang bersyukur. Betul? Makanya nggak usah ribet dengan dunia ini. Tenang saja. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Yang penting kita disukai Allah. Cari ilmu, ilmu penguat iman. Tapi kenapa Ata itu istri ibu-ibu yang pengajiannya sering banget, tapi perubahannya hanya pada seragam. Gawat. Bawelnya istiqomah, pelitnya konsisten. Sudah bagus mau ke pengajian juga, tinggal ditingkatkan dari senang belajar menjadi senang mengamalkan ilmu. Nah, kelemahannya kita tuh senang ngumpul ke majelis taklim, tapi di majelis taklim kurang sungguh-sungguh, dan kalau udah dapat ilmu kurang diamalkan. Iman itu menguat dengan ilmu yang diamalkan, ikhlas dan istiqomah walaupun sedikit. Dua, amal apa nih yang penting sekarang? Sudah habis belum waktunya? Belum. Gak usah emosi jawabnya biasa. Sudah selesai? Nah, sudah selesai. Hah? Ini udah selesai? Kalau selesai buat saya mah gampang, tinggal berhenti. Emang mau sampai jam 6? Terserah nih gimana nih, yang menentukan siapa? Kalau udah selesai saya berhenti nih. Tunggu dulu, yang menentukannya siapa? Ya saya tahu Allah yang menentukan. Yang tanggung jawab di ruangan ini untuk menentukan Bapak Bapak yang ketua. Pak Ketua. Ketua yayasan. Selesai?
Lanjut. Ini gimana ngasihnya? Hah? Dikembalikan ke saya. Saya selalu bersemangat menyampaikan ilmu, Pak, karena ilmu yang ada ini amanah, terutama ilmu untuk yakin ke Allah. Pak Ketua, bagaimana? Lanjut. Enak aja nyuruh. Terima kasih Pak Ketua. Masya Allah. Tadi dijadwal sampai 6.20 karena mulainya 5.20 sejam. Kalau mau selesai sekarang buat saya tamu mah tinggal berhenti aja, pulang beres ya. Tapi saya senang kalau Bapak Ibu nambah yakin ke Allah. Karena itu sumber masalah terbesar dalam hidup kita ini adalah namanya TJR, telat ingat Allahnya, jarang ingat Allah, ragu ke Allah. Itu sumber masalah. Harusnya CBY, bukan SBY. CBY, cepat kembalikan urusan apapun kepada Allah, banyak mengingat Allah dan yakin kepada Allah. Itu sumber kebahagiaan dan kemuliaan. Nggak ada cerita, walaupun rajin sholat, nggak yakin ke Allah nggak bisa, nggak akan khusyuk pasti sholatnya. Imam tadi bacaan panjang, yang khusyuk yang ngerti arti bacaan sholat. Kalau nggak ngerti tadi, udah kemana aja, nanti sarapan apa, ya gimana, udah lama terus. Yang tadi menikmati sholat, yang ngerti artinya Pak, enak. Ini saya sudah 40 menit bicara, tetap manteng karena ngerti. Betul? Bagaimana ngerti, belajar juga enggak? Kemana aja? Lanjut? Jadi Bapak Ibu belajar. Yang kedua, amalan yang sangat penting untuk mengubah hidup kita adalah wa aqimis sholat, dirikan sholat. Selama ini kita sholat itu baru melakukan sholat. Bagus sholatnya, yakin bagus hidupnya. Sholatnya berkualitas, berkualitas hidupnya. Kenapa? Janji Allah Pak, wasta'inu bisyotri wassalat. Sholatnya bagus, melimpah pertolongan Allah. Sholatnya bagus, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya bagus, rem pakem, nggak mau sembarang berbuat. Makanya kalau ada rajin ke masjid pasti pemarah, itu sholatnya belum bagus. Kalau sholatnya bagus, nggak akan marah-marah terus. Rem. Tapi itu koruptor rajin sholat, umroh, mesti nggak benar sholatnya. Karena kalau benar, nggak akan korupsi. Rem pakem. Ciri orang yang sholatnya jelek dan yang bagus al-mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yang jelek fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat tapi lalai. Ini ciri-cirinya ya Pak. Kalau orang yang jelek sholatnya, yang juga tidak berpengaruh ke kehidupannya, tidak berpengaruh banyak. Satu, berat cirinya tuh. Kalau mau sholat tuh berat, beban. Kalau dengar adzan jengkel, baru juga duhur kok udah asar. Subuh kok makin pagi ya. Orang yang bagus sholatnya, kangen sholat itu, ditunggu, dinanti, disukai. Sebelum adzan berkumandang sudah bahagia. Karena orang yang benar-benar beriman itu sadar, kita ini nunggu sholat, subuh nunggu duhur, duhur nunggu asar, begitu. Dan di antara dua sholat diisi dengan ibadah lainnya, rumah tangga, kerja, ngurus segala, olahraga, bisnis, niatnya ibadah. Karena diciptakan untuk ibadah.
Dua, ciri orang yang sholatnya jelek asal-asalan. Kelihatan dari wudhu kalau orang sholatnya jelek. Makanya emak-emak yang suka make upnya tebal susah wudhunya bagus. Maaf ya. Maaf. Apa sholat bagus kalau persiapannya tidak bagus? Sholat khusyuk itu diawali dengan wudhu yang bagus. Gagal dalam persiapan mempersiapkan kegagalan. Orang yang berkualitas sholatnya mesti persiapannya bagus. Wudhu itu bagus, tidak berlebihan tapi bagus. Sela-sela kaki, kumur-kumur, sesuai dengan tuntunan. Tiga, orang yang jelek sholatnya, cirinya suka menunda sholat, dilambat-lambatkan. Kalau bisa ya seperti tadi, duhur dengan asar itu akrab. Dia tunggu sholat duhurnya menjelang azan asar supaya jadi damai. Orang yang sholatnya bagus, as-sholatu ala waktiha. Telat makan jadi masalah? Telat makan jadi masalah tidak? Telat tidur jadi masalah? Telat ngantor jadi masalah? Telat bayar cicilan jadi masalah? Sumber masalah utama telat sholat. Hak Allah, as-sholatu ala waktiha, itu rankingnya di atas birrul walidain. Sholat tepat waktu, berbuat baik ke orang tua, al-jihadu fisabilillah. Ayo persiapan, datang ke masjid lebih awal. Tadi saya telat, harusnya lebih awal ke masjid, tunggu azan berkumandang, bisa sholat tahiyatul masjid dulu, jawab azan dengan sempurna, doa mustajab sesudah azan, mustajab. Sholat rawatib, doa antara azan dan qomat itu kan mustajab. Doa yang banyak, bisa pilih saf yang paling utama, bisa dengar takbiratul ihram, berubah hidup. Jangan sampai telat melulu hidupnya. Pertolongan Allah pengen, ibadah telat. 4, ciri orang yang sholatnya jelek, cepat, gercep, gerak cepat, simpel dan tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Apaan tuh? Allahu Akbar. Udah belum Fatihah? Udah lah. Perasaan udah. Ini kan tadi bareng lah. Ya udah ruku, berarti udah kan? Gitu sholatnya. Allahu Akbar. Apa ini, ha? Apaan itu? Kita ngomong sama orang juga nggak gitu. Coba ibu minta sama suami, beli buat kata suami, udah makan lagi obatnya. Coba laporan mau ngelamar nih pemuda, ngomongnya secepat sholat. Pada benar melamar anak bapak menikahnya pada saya naksir sama anak bapak yang menjadi kakak dengan mau security. Tolong amankan, paling begitu. Kita sholat kayak gitu, ngaku tumanina, nikmat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, bacanya tumanina, paham maknanya, oh nikmat, nikmat. Ini omongan orang banyak dosa, udah begini antangnya ya kan? Gimana kalau paham ayat-ayat Quran? Setidaknya yang biasa kita baca, nikmat. Sholat itu nikmat.
apalagi sujud. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah waktu sujud. Makanya orang yang bakal bagus hidupnya tuh senang sujud, betah sujud. Orang yang kurang bagus ini kayak kejedot kalaupun sholat. Gitu. Lanjut. Apalagi sholat yang jelek dan yang baik, sedikit ingat Allahnya. Jadi selama sholat tuh nggak ingat ke Allah, Pak. Padahal perintah sholat itu wa aqimis sholat lidzikri, untuk mengingat Allah. Allahu Akbar, les Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau imam bacaannya panjang, wah udah, segala barang hilang ketemu. Dan karena pagi ini beres, ibu yang mau beli online udah ambil keputusannya kan. Allah, gimana nih barang itu keren banget, tapi stoknya tinggal sedikit. Allah, tapi kan bisa dicicil sama Allah. Uang mukanya dari mana tuh? Dulu Allah Akbar, tapi minta aja sama sunnah Allah, yang ini aja dijual setengah harga. Allah Akbar. Udah kalau gitu beres, Assalamualaikum. Bayangin Pak, Allah tahu kita pikiran kita lagi sholat, Allah tahu tidak? Tahu tidak? Allah tahu pikiran kita melantur. Maha suci Allah yang maha sabar. Waduh, kalau Allah tidak maha sabar, tinggal sabar petir aja mulai kita. Ngapain ngurusin orang yang melantur kayak gini? Betul ya? Halo? Ya, Allah tuh maha baik Pak. Yang model-model kayak kita kayak gini, aduh, nggak ada apa-apanya banget, Pak. Sholat nggak bener, telat, nggak pernah baca Quran, ngomel melulu, dikasih nggak syukur, kan jelebet aja ya. Selesai nih, tinggal gempa, tenggelam semua, beres. Tapi Allah maha baik. Terakhir, ada apa nih? Ada apa? Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, pasti semua orang lihat yang bergerak. Diam ya, diam apa ya? Dikit lagi nih. Bagaimana tadi ya? Ciri yang lainnya adalah malas berjamaah. Orang yang sholatnya nggak bagus, nggak suka jamaah, sholat sendiri kena gercep. Gerak cepat. Orang yang sangat ingin dekat dengan Allah, TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Wali kota Bandung wafat yang sebelumnya Pak, namanya siapa tuh? Mang Odet. Bukan RK, Mang Odet ya. Mang Odet meninggalnya hari Jumat di masjid dalam keadaan wudhu, sedang sholat menjelang khutbah Jumat. Susah Pak meninggal kayak gini. Di sini udah ada belum yang kayak gini? Susah. Karunia Allah. Sholat jamaah ya Pak. Bapak ke masjid ya. Ini rumah Allah. Harusnya kita dengan masjid seperti ikan dalam air. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat ilmu ini. Amin. Perbaiki sholat dan perbanyaklah sedekah. Dikit-dikit sholat ya Pak ya. Jengkel lihat istri langsung disolatin. Maksudnya Bapak sholat. Sholat apa? Sholat tobat. Ampun ya Allah, saya belum jadi suami yang baik, belum bisa mendidik, belum jadi contoh, sehingga istri sering bersikap begini. Saya yang salah ya Allah. Tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati istri. Ibu juga cemburu sama suami. Ya Allah, suami saya sudah tua tapi centil banget. Nggak usah gitu doanya kan.
Terima kasih Bapak Ibu yang baik, semoga ada manfaatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Ampuni kami ya Allah jika niat kami salah, ilmu yang tersampaikan tidak berkah, hanya Engkau yang kuasa mengubah. Ya Allah, catatkan majelis ini majelis yang benar-benar penuh barokah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar ya Allah, yang bersih, yang kokoh, hati yang selalu khusyuk mengingat-Mu, dan lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu. Jadikan tubuh ini tubuh yang ringan berbuat kebaikan ya Allah. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah, lindungi kami dari akhlak yang buruk. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, jangan biarkan satupun jamaah yang Engkau hadirkan yang sedang memiliki dosa kecuali Engkau ampuni seluruhnya, yang resah gelisah kecuali Engkau tentramkan hatinya, yang memiliki aib kecuali Engkau hapuskan seluruh aibnya, yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah, yang berhutang Engkau lunasi hutangnya, yang sedang dalam kesulitan Engkau berikan jalan keluar yang berkah ya Fatah. Ya Allah, undanglah jamaah ini ke Baitullah, sempurnakan keislaman kami sebelum ajal kami tiba. Ya Allah, jadikan kami jalan kebaikan, kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua. Jadikan kami jalan keberkahan bagi keluarga dan keturunan kami. Jadikan kami jalan maslahat bagi sebanyaknya makhluk-Mu ya Allah. Ya Karim, jadikan sisa umur ini istiqomah di jalan. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Lapangkan kubur kami ya Allah. Jadikan taman surga-Mu salah satu taman surga-Mu. Kami berlindung dari azab kubur. Ya Allah, masukkan kami ke surga-Mu tanpa hisab dan azab. Hanya Engkau yang kuasa menyelamatkan kami dari hisab dan azab. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, selamatkan negeri kami ini dari kekacauan, dari pertengkaran. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertakwa ya Allah, para pemimpin yang dapat membimbing dengan jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina dan di penjuru bumi manapun yang teraniaya. Engkau menyaksikan ya Karim. Hanya Engkau ya Allah penguasa pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Apakah ada manfaatnya hadirin? Kalau manfaat, bersedekahlah ya, sebagai syukur kita kepada Allah agar ditambah lagi nanti iman dan amal kita. Insya Allah saya baca ini, infak ini nanti ditujukan untuk santri kajian dakwah, mendidik santri agar bisa berdakwah. Sambil kita akan keluar, mari kita sedekah dulu dan kita selesaikan pertemuan. Ayo silakan petugasnya, jangan ragu-ragu.